serta tapi menjadi penonton di dalam ibadah itu, apakah mereka lagi beribadah? Saudara, jika perhatian umat lebih tertuju pada penampilan pemusiknya dan penyanyinya ketimbang tertuju kepada Tuhan yang disembah, apakah kita sedang beribadah gitu? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kadang-kadang ibadah bergeser menjadi sebuah pertunjukan konser, atau pertunjukan rohani gitu. Kalau begitu, apa sih ibadah itu, saudara? Jadi kita akan memulai sesi ini dengan mempertanyakan betul sebetulnya ibadah itu apa gitu. Kan kita pelayan ibadah, pelayan musik ya. Kita nanti baru masuk ke musik, tapi kita mulai dulu ibadah itu apa sebetulnya? Kapan kita disebut beribadah gitu? Nah, saudara, ini konsep tentang ibadah. Ibadah itu dimulai dari karya Allah yang kita sebut dengan Opus Dei. Ibadah terjadi karena karya Allah. Kalau Opus Dei jangan mikir itu ya, yang di film Da Vinci Code itu loh, yang ada sekte yang Katolik yang ngawur gitu. Ini bukan Opus Dei, itu artinya Opus karya, pekerjaan, Dei itu Allah. Jadi ibadah itu dimulai dari apa? Dari karya Allah, saudara. Jadi ibadah itu yang membedakan ibadah Kristen dengan yang lain. Ibadah Kristen itu bukan kita mencari Allah, enggak. Tapi Allah dulu yang mencari kita, Allah yang memanggil kita. Itulah ibadah, saudara. Jadi ibadah Kristen bisa terjadi karena Allah bekerja di dalam diri umatnya, Allah bekerja di dalam diri kita, sehingga kita mengalami yang disebut dengan pietas, saudara. Jadi kenapa saudara mau beribadah? Karena Tuhan mengubah hati saudara, saudara jadi suka beribadah. Saudara jadi suka untuk memuji Tuhan, saudara jadi beriman, dan iman itu saudara namanya menjadi pietas, ya, keinginan untuk menyembah Tuhan. Ya, pietas adalah sikap hati yang tertuju kepada Allah, hati yang penuh syukur atas kasih karunia Tuhan, dan itulah yang memunculkan kerinduan untuk beribadah. Saya bukan orang Kristen, saudara, ketika saya lahir. Saya orang Konghucu. Saya baru jadi Kristen itu SMP, ketika ada KKR di remaja. Sebelumnya, saudara, sepanjang SD, saya ke kelenteng, saya bukan ke gereja. Papa saya aktivis kelenteng di Glodok, dan rajin sekali gitu. Dia ajak saya untuk ke kelenteng, ya, menyembah begitu. Dan sesudah itu, siang-siang mami saya ngajak saya nonton film di bioskop mana gitu ya. Itulah kegiatan minggu saya, saudara. Dan nggak kepikiran tuh ngapain ke gereja gitu loh. Tapi sejak saya menjadi Kristen, saya tertarik menjadi ke gereja, ada sesuatu yang berubah dalam hati saya jadi suka beribadah gitu. Padahal kan minggu pagi kalau dipikir kan paling asik kan nggak ibadah kan. Coba deh saudara, kalau saudara perhatikan orang-orang minggu pagi itu ngapain sih? Kan istirahat, ya, tidur siangan dikit gitu kan, kesempatan. Bisa ngapa-ngapain, banyak hal yang kita bisa lakukan hari Minggu kalau kita nggak ibadah gitu. Jadi itulah yang dilakukan banyak orang sebetulnya. Ya, tanpa pietas orang nggak akan tertarik untuk beribadah. Ngapain pagi-pagi? Ada nggak di sini yang kebaktian pagi jam 6? Kebaktian pertama di GKI, ada nggak sih? Ada ya, jam 6 ya. Kalau saudara main musik, saudara jam berapa berangkatnya? Jam 5 kan, ya ampun. Kok mau-maunya gitu loh, saudara? Kan nggak enak kan. Hari Minggu, hari libur, jam 5 pagi harus sudah bangun. Kenapa kita mau melakukan itu? Karena ada dorongan di dalam hati kita, ada pietas. Orang yang dipenuhi oleh pietas itu dia, walaupun nggak dibayar gitu ya, bangun pagi-pagi, dia melakukan itu, saudara. Itu artinya ibadah terjadi karena Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita, jadi ibadah itu karya Allah, dan kita memiliki pietas, dan kemudian yang terjadi sebaliknya gitu ya. Kita terdorong untuk datang beribadah, dan di dalam ibadah itulah pietas itu menemukan bentuknya, saudara, mewujud dalam bentuk ibadah. Maka kita mengatakan kemudian orang bisa beribadah karena Tuhan memanggil dia untuk beribadah. Dan sesudah itu, saudara, pietas itu diekspresikan di dalam liturgi. Kalau cuma dorongan beribadah kan masih di dalam hati, saudara. Tapi ketika orang bisa menyanyi dalam ibadah, orang bisa berdoa, orang bisa mengaku iman, itu artinya pietas itu menemukan bentuknya di dalam liturgi, dalam ibadah. Nah, di sini kita kemudian mengatakan liturgi atau liturgia itu adalah karya umat kepada Allah, untuk Allah. Jadi, ibadah dimulai dari karya Allah kepada umat,
menghasilkan pietas. Kemudian umat berkarya bagi Allah dalam bentuk ibadah. Ya, kalau dibikin grafiknya seperti ini, saudara. Itu dia, ibadah itu. Jadi pertama-tama Allah berkarya, hati kita diubah, kita berkarya untuk Tuhan di dalam ibadah. Nanti saya bagiin deh slide-nya ya, daripada saudara foto-foto, kasihan banget sih. Tenang aja, saya bagiin saudara, gratis. Oke. Ini penting ya buat kita ceritain. Karena ini penting buat jemaat, apa salahnya dibagiin kan? Ya, jadi itu dia. Jadi kalau begitu, liturgi itu adalah alat untuk mengekspresikan bersama, untuk ekspresi bersama dari umat kepada Tuhan. Jadi umat datang ke gereja itu karena dia ingin mengekspresikan imannya, saudara. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa banget ya, kalau kita pikir ya. Jadi liturgi itu bukan sekedar susunan acara, bukan. Bukan. Liturgi itu bukan juga pertunjukan untuk dinikmati oleh umat. Kalau kita bilang, kan umat datang bukan untuk datang melihat pertunjukan. Umat datang untuk mengekspresikan apa yang dalam hatinya kepada Tuhan gitu. Imannya, kekhawatirannya, kegalauannya, dia ingin nyatakan itu kepada Tuhan gitu. Nah, kalau begitu pusat liturgi adalah Tuhan kan? Kan untuk itu umat datang gitu loh. Jadi pusat ibadah itu bukan pemusik, bukan worship leader, bahkan bukan pendetanya. Pendeta itu bukan pusat ibadah, saudara-saudara. Pendeta hanya menyampaikan apa sih yang Allah ingin bicara kepada umat, itu aja. Tapi bukan dia pusat ibadahnya. Penatua juga bukan. Kalau begitu, saudara-saudara, kalau umat udah pengen beribadah, lalu peran kita apa, saudara, sebagai pemusik? Begini loh, untuk umat bisa mengekspresikan nyanyian dan segala macam kepada Tuhan, mereka tuh butuh orang-orang untuk membantu mereka gitu loh. Nah, kita ada di situ, saudara. Kita membantu umat bagaimana caranya ketika mereka menyanyi, mereka bisa mengalami Allah, mereka bisa berjumpa dengan Allah lewat nyanyian, mereka bisa mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana umat bisa sungguh-sungguh berkarya bagi Tuhan di dalam ibadah? Mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah. Ada satu hal yang penting banget, saudara. Kalau orang mau mengalami Allah dalam ibadah, umat harus memiliki apa? Sesuatu. Tahu nggak apa, saudara? Hati yang seperti apa? Kita sering ngomong nih setiap hari Minggu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu saudara bilang apa? Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya, jadi intinya kalau orang itu mau betul-betul mengalami Allah dalam ibadah, dia harus mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Sebab kalau hatinya terarah kepada HP, dia nggak beribadah, saudara. Kan ada orang yang mengarahkan hati kepada HP sepanjang kebaktian kan? Ada. WA gitu, sepanjang kebaktian. Ada yang belanja waktu kebaktian. Iya kan, Shopee kan? Barang gue udah datang belum ya? Telepon, kok belum datang sih? Wah, sibuk gitu. Nah, itu nggak beribadah itu, saudara. Jadi bisa terjadi seorang anggota jemaat beribadah tiap minggu di gereja, tapi sesungguhnya dia nggak pernah beribadah. Karena hatinya nggak pernah terarah kepada Tuhan. Karena distracted. HP bisa menjadi tempat distraksi kan? Apalagi yang bisa menjadi distracted? Overthinking. Udah di gereja masih mikirin, aduh gimana ya kalau besok saham gue jatuh lagi nih. Mikirin segala macem. Aduh pacar gue kok datang, kenapa ya dia? Jadi ibadah berlangsung tapi dia nggak ada di situ. Karena hatinya tidak terarah kepada Allah, saudara. Dan bisa juga apa yang menghalangi dia untuk ketika nyanyi hatinya nggak terarah kepada Allah. Ini yang lebih dekat dengan kita. Karena musiknya membuat mereka sulit mengarahkan hati kepada Tuhan. Ada musik yang temponya lambat banget sehingga orang tuh capek banget ketika nyanyi gitu loh. Hidup yang penuh berbeban. Jadi nyanyian itu kan sebenarnya alat untuk mengekspresikan iman kan. Tapi kalau dinyanyikan dengan cara yang salah, orang jadi gak bisa mengarahkan hati kepada Allah kan, distracted gitu, saudara. Nah, itu yang membuat ibadah itu akhirnya nggak bermakna bagi orang itu. Ya, jadi kalau begitu peran pemusik adalah menolong orang supaya mereka dapat mengarahkan hati kepada Tuhan ketika sedang menyanyi. Itu aja, saudara.
Tugas saudara dan saya, bantulah umat untuk bisa mengarahkan hati kepada Tuhan ketika mereka menyanyi. Sehingga ketika mereka nyanyi itu syairnya berbunyi buat mereka. Syairnya tuh berbicara kepada mereka. Mereka mengalami sesuatu. Mereka merasakan sesuatu ketika menyanyi untuk Tuhan. Jadi kita membantu umat mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat, kalau begitu musik dan nyanyian itu harusnya melayani perjumpaan umat dengan Tuhan gitu ya. Setuju ya? Jadi ini musik, nyanyian tuh semuanya gunanya melayani, bagaimana caranya supaya umat berjumpa dengan Tuhan lewat nyanyian. Kalau begitu, musik seperti apa yang tidak melayani umat? Yang pertama adalah ini, saudara, musik yang diaransemen untuk hiburan. Jadi, aransemen gitu tujuannya supaya keren-keren aja. Nih, gue bisa nih, bikin jazz, segala macam gitu. Yang tadi intro panjang-panjang itu kan, ada yang intronya panjang banget, ada yang endingnya panjang banget, saudara. Orang lagi berdiri udah mau selesai nyanyinya, ini nggak habis-habis nih lagunya nih. Kita berdiri nungguin sampai mereka selesai gitu loh. Lalu dibuat yang keren banget sampai, ih gila keren banget ya. Jadi dia improvisasi dengan tujuan untuk apa, saudara? Untuk hiburan. Supaya umat merasa keren gitu. Musik yang digubah untuk pertunjukan artistik ya, menunjukkan kebolehan gitu ya. Akord-akord yang aneh-aneh yang kita nggak kebayang gitu. Ada aransemen yang kadang-kadang dibuat gitu, saudara. Lagunya sederhana sebetulnya, dan nggak perlu dibuat aneh-aneh gitu. Tapi sengaja dibuat seaneh mungkin supaya jemaat, ih gila kok jadi ke situ ya, gitu. Dan nggak ada efeknya terhadap syairnya, nggak ada, cuman keren aja gitu. Ya, artistical performance gitu. Kemudian musik yang, ini juga yang sebaliknya, musik yang tanpa ekspresi, yang tidak menggugah orang menyanyi, yang kayak tadi itu loh. Cek, 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 di, di. Yang flat banget. Ya, ini kan yang lebih sering di GKI ya. Jadi kalau musik yang kita bikin tuh nggak menggugah apa-apa gitu loh, malah bikin orang jadi capek nyanyinya tuh, there's something wrong gitu. Makanya hari ini ada Hedi Kabul yang akan nanti menjelaskan ya, gimana caranya supaya nyanyian tuh nggak flat gitu loh. Ya, jadi ini kebalikan dari yang tadi nih. Kemudian musik yang tidak menciptakan mood atau suasana beribadah gitu. Ya mirip-mirip, ini mungkin keren tapi nggak menciptakan suasana beribadah sama sekali. Saya pernah komen, saya kan selalu komen kalau saya kan di GKI Samanhudi, jadi kadang-kadang kalau habis kebaktian saya komen lah tentang musiknya, saya jadi jemaat gitu loh. Kadang-kadang saya bilang, ini musik tadi bagus banget tapi nggak menolong orang untuk beribadah gitu. Bagus, ada pemain jazz yang keren banget gitu, saudara, tapi nggak menolong gitu. Itu musik ya. Nyanyian juga kadang-kadang nggak menolong, saudara. Apa sih nyanyian yang nggak menolong melayani umat? Yang pertama, nyanyian yang syairnya nggak sesuai dengan perenungan umat. Orang lagi merenungkan kasih Tuhan, dipilih nyanyiannya yang akhir zaman. Loh ini gimana sih? Jadi apa yang dipilihin umat habis khotbah itu nggak nyambung sama syairnya, saudara. Karena pilihnya lagu itu. Makanya nanti kita belajar bagaimana memilih lagu jemaat ya di dalam sesi tentang liturgi itu. Kemudian nyanyian yang tidak dapat dinyanyikan oleh umat. Kalau kita masuk prosesi orang kan lagi bersiap menuju ibadah kan prosesi. Baru lagu pertama udah nggak tahu lagunya kan udah gimana ya saudara, hopeless gitu loh. Nggak tahu lagunya, apalagi 3 lagu baru dalam satu kebaktian. Pemusik aja baru belajar, salah-salah apalagi yang nyanyi jemaat gitu. Ini tidak melayani umat, saudara. Nyanyian yang syairnya sulit dipahami itu juga ya. Apaan sih ini artinya gitu. Ya kadang-kadang ada lagu terjemahan yang diterjemahkan jelek banget sampai kita nggak ngerti artinya apaan gitu. Ya sampai kita nyanyi akhirnya tapi kita nggak bayangin apa-apa karena syairnya itu sangat sulit untuk dipahami. Kemudian nyanyian yang syairnya tidak mencerminkan ajaran yang diyakini oleh umat. Kita diajarinya begini tapi nyanyinya nggak begitu gitu. Ya ini juga tidak menolong ya, tidak menolong umat gitu, untuk mendapatkan sesuatu dari dalamnya. Gitu. Saya sering pakai ilustrasi ini nih, bagaikan bejana siap dibentuk gitu ya. Mana bisa sih bejana dibentuk, saudara? Saudara bisa membentuk bejana? Nggak bisa, atas tuh udah keras tuh bejana itu, saudara. Tanah liat ya dibentuk jadi bejana, itu sesuai dengan Alkitab kan?
Tapi nggak ada bejana dibentuk gitu, saudara. Nggak ada. Jadi kalau kita menyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk, coba aja loh bentuk bejana mau diapain udah keras gitu. Kan itu nggak mencerminkan apa yang ada di yang kita imani, saudara. Harusnya diganti bagai tanah liat siap dibentuk, kan gitu, saudara. Ya, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya ibadah itu benar-benar nyambung gitu ya. Kemudian ini juga nyanyian yang dipilih hanya karena populer gitu. Nggak ada hubungannya dengan tema, nggak ada dengan apa, pokoknya populer aja. Kenapa milih lagu itu? Lagi ngehit, lagi banyak di YouTube, kita pilihlah itu tanpa tanpa memikirkan apa sih konteksnya, apa membantu nggak sih di dalam ibadah ini? Ya itu dia, saudara ya. Jadi musik dan nyanyian itu harus melayani perjumpaan umat dengan Tuhan, saudara. Kita ini jadi alat yang penting banget dalam ibadah ya. Kita ini menjadi alat yang bisa mengompori umat untuk bisa mendapatkan sesuatu ketika bernyanyi. Sebetulnya kalau gitu sederhana dong ya tugas kita. Yang pertama, ya kita menuntun, kita tidak mendominasi, saudara. Kita bukan pemain utama dalam ibadah. Kita menuntun umat. Biar mereka yang menyanyi, bukan kita yang nyanyi. Biar mereka yang mengekspresikan segala sesuatunya. Kita nggak perlu terlalu abis-abisan mengekspresikan diri, saudara. Ya musik berjalan bersama umat, bukan menutupi suara umat. Nanti mungkin bisa dibahas ya di kelas-kelas ya. Kelas siapa yang bahas ini? Heidi ya. Ya bagaimana musik itu jangan mendominasi gitu, saudara. Saudara pernah nggak sih hadir ke pernikahan yang musiknya gandeng banget? Saudara sampai ngomong ke sebelah tuh nggak kedengeran gitu loh. Karena bandnya dueng. Apa kabar? Nggak kedengeran karena rame banget itu. Itu pernikahan yang paling nggak nyaman, pesta nikah yang kayak gitu, saudara. Jadi kita tuh duduk di meja melingkar gitu kan tujuannya supaya bisa ngobrol kan. Nggak bisa, saudara, musiknya tuh keras banget, jadi kita udah mendominasi sehingga kita jadi ngomong aja susah gitu. Kemudian ya musik yang menuntun, yang memperkuat partisipasi, yang istilahnya saya suka bilang nyanyian yang kita buat, musik yang kita buat tuh harus apa ya, saudara, membuat orang tertarik untuk nyanyi gitu loh. Apa istilahnya ya? Saya lupa istilahnya, saudara. Ya, bagaimana ketika kita nyanyi tuh orang jadi gatal pakai nyanyi gitu loh. Ngerti maksudnya kan ya? Membuat orang seperti itu tuh, saudara. Kemudian ya ini mengarahkan hati kepada Allah. Jadi ketika orang mau berdoa, lagunya lagu doa. Jadi ketika kita memainkan musik tuh orang jadi pengen berdoa gitu. Ya lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian membangun iman bersama ya. Jadi Paulus pernah mengatakan hendaklah kamu saling menasehati dengan lewat menyanyikan mazmur, nyanyian dan puji-pujian rohani ya. Jadi kadang-kadang komunikasi yang terjadi ketika nyanyi itu bukan hanya kita bicara pada Tuhan lewat nyanyian, tapi juga kita saling berkhotbah, saling menasehati lewat syair lagu gitu. Itu bisa terjadi juga, saudara. Ya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ini dia, saudara. Jadi pertanyaan penting sebelum kita memilih lagu atau mengaransemen nyanyian, pertanyaan pentingnya bukan ini lagu enaknya diapain. Ya, itu pertanyaan yang paling salah, saudara. Lagu ini, oh ini lagunya ya? Enaknya diapain ya? Enaknya diapain itu adalah pertanyaan tentang style, saudara. Tapi yang harus kita tanyakan adalah, pertama, nyanyian ini berbicara kepada siapa? Dari siapa kepada siapa? Ketika umat menyanyikan lagu ini, apa yang harusnya terjadi? Ya, komunikasinya umat kepada siapa gitu. Jadi dasar aransemen musik gereja, ini beda dengan aransemen musik performance ya. Saya bicara soal musik ibadah nih di dalam gereja. Adalah ini nyanyian dari siapa kepada siapa berbicaranya. Ya, jadi kalau milih aransemen lagu jangan langsung buka YouTube, saudara. Ya, jangan langsung buka YouTube. Karena bisa jadi yang di YouTube tuh keren, tapi bukan musik ibadah. Ya, jadi orisinal lah, mulai dari diri saudara sendiri ya. Kira-kira lagu ini dari siapa kepada siapa bicaranya, dan bagaimana komunikasi itu bisa terjadi ketika lagu itu dinyanyikan. Jadi ada 4 pola komunikasi yang mungkin terjadi ketika orang itu menyanyi sebuah lagu di gereja. Yang pertama adalah komunikasi dari umat kepada Tuhan. Ya, jadi
ada lagu-lagu yang tujuannya saya menyembah Tuhan gitu. Ya, kalau dari umat kepada Tuhan berarti ini jenis nyanyiannya adalah kata-kata yang kepada Allah. Kan gampang tuh ya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Ya, itu ketika umat nyanyi itu umat berdoa sebetulnya. Ya, umat mengatakan kupuji Engkau Tuhan, itu kan dari kita kepada Tuhan. Besar setiamu ya Tuhan, itu kan doa pujian dari kita kepada Tuhan. Jadi musiknya menolong umat untuk berdoa. Nah kalau begitu, kalau musiknya mesti tenang dong ya, kan kita menyembah Tuhan. Ya ekspresif, tidak mendominasi. Itu pertama kemungkinan. Yang kedua bisa terjadi komunikasinya itu dari Tuhan kepada umat. Tuhan menyampaikan sesuatu kepada umat lewat nyanyian. Kalau begitu, itu adalah firman yang dinyanyikan. Ya, Tuhan berfirman lewat nyanyian. Nah jenis lagu ini ya biasanya janji Tuhan, perintah Tuhan, penghiburan dari Tuhan, ya jangan takut, aku menyertai engkau. Itu berarti waktu nyanyi itu Tuhan lagi ngomong sama umat tuh saudara. Jadi aransemen musiknya mesti membantu umat menghayati makna firman itu gitu supaya perkataan Tuhan itu lebih masuk ke hati gitu. Kalau jangan takut kan kurang ini ya, kurang mantap, tapi dibuat melodi gitu. Jangan takut, ku sertamu. Ya ada jangan takutnya tuh menusuk ke hati karena ada melodinya. Apalagi kalau ditambah dengan musik sesuatu itu jadi orang merasa tidak takut gitu. Orang merasa kayak Tuhan bicara kepada dia. Yang ketiga inilah komunikasi dari umat ke umat. Yang tadi saya bilang kita saling menasehati lewat nyanyian. Gitu ya. Dan ini sering saudara lagu-lagu kita itu. Ya, hai mari kita bersyukur, ya. Mari berhimpun semua menghadap Tuhan. Bangunlah hai orang yang tidur. Ya itu kan kita berkhotbah kepada orang lain di sebelah kiri kanan kita, si jemaat itu. Jadi aransemennya perlu menciptakan suasana kebersamaan, saudara. Ya hangat gitu, ya cozy. Sehingga umat merasa ini kita lagi nyanyi bareng-bareng gitu. Ya, suasananya. Masalah teknisnya nanti saudara akan belajar di sesi-sesi, tapi intinya ini saudara. Bagaimana supaya komunikasi itu terjadi ketika kita menyanyi. Kemudian ada juga lagu-lagu yang umat bicara kepada dirinya sendiri. Bless the Lord of my soul. Oh my soul. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi dia ngomong dengan pada dirinya sendiri. Ini berarti ini lagu refleksi ini saudara. Reflektif, ya introspektif. Tenanglah kini hatiku. Itu kan ngomong pada diri sendiri. Tenanglah kini hatiku. Bukan tenangkan hatimu, hatiku. Jadi ini lagi menenangkan diri sendiri. Mengapa kau gelisah hai jiwaku? Ya kayak begitu. Nah kalau dia sifatnya reflektif, maka aransemen musik harus memberi ruang bagi keheningan. Kan ini lagi bicara dengan diri sendiri. Gitu. Ada lagu-lagu yang cukup diiringi minim ya dengan minim musik gitu, bahkan tanpa musik kadang-kadang supaya lebih jelas gitu. Ya ini dia sebenarnya arah komunikasi dalam syair dan nyanyian. Jadi tujuan aransemen ibadah, musik ibadah adalah membantu pesan pesan iman yang terkandung dalam syair itu terungkapkan secara jelas, secara hidup sehingga umat bernyanyi dan berpartisipasi dengan sepenuh hati. Itulah tugas kita, saudara. Sekarang saya mau tanya, ini contohnya, berserah kepada Yesus. Ini komunikasi dari siapa ke siapa nih, saudara? Ya, dari umat kepada, kepada diri sendiri, tapi juga kepada Tuhan. Karena kepadamu juru selamat kan? Kepadamu juru selamat aku berserah. Jadi dari umat kepada Tuhan. Coba nyanyikan. Salah satu cara yang paling gampang adalah nyanyikan tanpa musik dulu. Coba saudara rasanya seperti apa? Berserah tanpa musik ya. Rasakan saudara feel-nya. 1, 2, 3. Berserah kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti
Bagian mana yang saudara merasa paling kuat banget gitu? Refine ya, tiba-tiba gitu kan, notnya jadi, dia terus, tiba-tiba naik satu oktav, berarti di situ tuh harus betul-betul keluar banget tuh saudara, aku berserah gitu. Jadi ketika saudara nyanyikan tuh, umat harus merasa kayak lewat lagu itu dia betul-betul berserah kepada Tuhan gitu. Jadi kalau kita nyanyikan tanpa musik, kita akan tahu bagian mana yang meledak, bagian mana yang tidak. Kan nggak ada musiknya. Jadi bagian yang pertama tuh adalah tenang gitu ya, tiba-tiba dia di refine itu dia meledak gitu. Aku bersyukur. Lagu seperti ini bisa juga pakai gestur sebetulnya. Aku berserah ya. Ketika menyanyi begini tuh akan lebih berasa tuh aku berserahnya. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Kita berdiri sekarang ya. Kita berdiri. Kita nyanyikan dengan tangan di dada kita. Sekarang dengan musik ya. Kita udah tahu kira-kira akan meledak di situ kan, di bagian aku berserah. Tanpa musik dulu, saya akan hanya kasih ini ya. Satu, dua, tiga. Silakan duduk. Jadi musik kita itu mengiringi emosi umat, saudara. Kan kita kalau nyanyi kan gitu kan, aku berserah, kerasnya di situ, kemudian aku berserah. Ya, jadi temponya, keras lembutnya ikuti emosi umat gitu. Sehingga umat merasa emosinya tuh dibangun oleh kita, ditopang oleh kita. Ya, jadi jangan minta mereka ngikutin kita yang ngikutin mereka, kan kita pengiring, saudara. Ikutin emosi umat gitu. Sederhana banget deh. Ini, coba lihat, ini lagu dari siapa kepada siapa nih, saudara? Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Ini dari siapa kepada siapa sih komunikasinya? Dari umat kepada umat. Jadi ada umat yang lagi overthinking nih, lagi berbeban gitu, terus dikasih tahu main sebelahnya, jangan, serahkan pada Yesus, nanti jadi ringan di Kalvari gitu. Jadi ketika orang menyanyikan lagu ini kalau tanpa musik, kira-kira harusnya suasananya berat atau ringan? Ringan kan? Memang depannya berat. Hidup penuh berubah terasa berat, tapi perhatikan, semua syairnya bicara soal ringan. Ringan. Kalau ringan berarti harus cepat apa lambat dikit? Cepat dikit ya. Kalau hidup yang itu berat, saudara. Ringan semua. Ringan apanya? Berat banget kok. Nyanyinya aja berat ya. Coba lihat. Coba lihat. Ringan semua perhatikan dia ada titik gitu ya di seperberapa itu? 16 ya. Apa tujuannya supaya lompat di situ? Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat. Refine. Ringan semua di Kalvari. Right. Kalvari. Ringan semua di Kalvari
karena Yesus dekat. Perhatikan, kita kadang-kadang menyanyikan ringan semua di ini sengaja dikasih lompat gitu supaya ringan. Ringan semua di Kalvari. Ya, ada joget-jogetnya Kalvari, Kalvari gitu ya. Yuk kita nyanyikan, yuk sambil berdiri ya. Saya giringin saudara, bukan saudara giringin saya. Gimana itu? Bukan soal alat musiknya apa, bukan soal stylenya apa, tapi gimana supaya ketika kita nyanyi umat tuh berasa ringan. Nah, ringan semua di Kalvari. Dia merasa ringan gitu, saudara. Ya, itu bisa terasa gitu. Nah, itu yang perlunya umat yang nyanyi, kita yang ngiringin. Jangan dibalik, saudara. Satu lagi ya, saudara. Ini siapa ngomong sama siapa? Ayo. Tuhan ke umat semuanya? Enggak. Jadi ini ada komunikasi dua arah nih ya. Jadi di awal tuh Tuhan ngomong sama umat. Aku Tuhan semesta dan bla 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 bla. Siapa yang akan membawa terang? Kemudian si umatnya jawab. Gini aku terus aku. Jadi kalau kita bikin ini mungkin ada bagian tertentu orang jadi Tuhan ya. Misalnya laki-laki ya jadi Tuhan di aku Tuhan semesta. Kemudian supaya perempuan gak cuma diem doang, gantian. Ketika akulah pencipta terang, ganti perempuan. Jadi dia mewakili Allah tuh waktu itu. Kemudian ketika refrain sama-sama ini aku. Coba kalau kita jadi Tuhan, kita ngomong kira-kira seperti apa suasananya? Aku Tuhan semesta. Ini kayak orang ngomong kan? Orang datar aja gitu. Aku tuh di mana sih ini? Di A tuh di mana sih A? Coba. A.
Aku tuh. Ya, jangan pakai musik dulu ya. Tuh, coba kita ngomong, laki-laki, 2, 3. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap. Panjang. Dan aku menciptakan. Panjang, 2, 3, 2, 4. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku. Kita berdiri, saudara. Saya iringin saudara menyanyi ya, saudara nyanyi duluan. Tuh, 2, pria, tuh, 2, 3, 4, ya.
mengiring umat, saudara, umat tuh punya emosi ketika nyanyi kan, saudara emosional ketika nyanyi kan. Saya ngikutin emosi saudara. Kalau saudara lagi meledak itu saya juga meledak di jreng gitu ya. Jadi pelayanan kita bukan pelayanan aku main sendiri, umat nyanyi sendiri, enggak, saudara. Kita ngikutin umat gitu. Kita membangun emosi supaya umat tuh terprovokasi untuk menyatakan iman mereka lewat nyanyian gitu. Di ujung-ujungnya bukan soal intronya bagaimana atau keren atau enggak, tapi gimana sih umat ketika nyanyi itu dia merasa betul bahwa syair itu menjadi syair dia gitu. Utus aku Tuhan, dia merasa aku yang diutus. Ya, ini akan kita bahas nanti di sesi-sesi saudara, tapi sekarang saya punya berapa menit lagi ya, udah kelar ya? Berapa menit lagi? Ya. 30 menit lagi, oke, sip. Karena kita bicara apa yang membuat itu tidak terjadi. Kenapa kadang-kadang itu nggak bisa terjadi, saudara? Kok udah bertahun-tahun ya kita main musik kok nggak keren-keren, tapi kenapa suasana seperti itu jarang terjadi ketika kita umat menyanyi gitu? Ada penghambat, saudara, yang membuat tidak tercapai tujuan pelayanan musik kita. Ada dua. Yang pertama adalah masalah ketidaksederupan, saudara. Ini ada ilustrasi ya, ini orkestra, kayaknya keren gitu. Coba kalau sudah lihat satu-satu tuh main sendiri-sendiri. Ini main sendiri-sendiri yang pokoknya terserah gue deh gitu ya. Semuanya nggak melihat ke konduktornya, tapi semaunya aja. Pokoknya ini gua gitu. Ya ketidakserapan. Setiap orang bermain menurut keinginannya sendiri, tidak mendengar konduktor, tidak mendengar satu sama lain. Yang terjadi adalah kebisingan. Ini contoh ya, tentu tidak terjadilah kalau di GKI. Ini hanya ilustrasi saja. Kalau kita nggak melayani sehati dengan yang lain, ini yang terjadi, saudara. Kadang-kadang kalau kita main sendiri, jadinya bagus gitu. Tapi ketika kita main sama orang lain, jadinya jelek. Kenapa? Karena masing-masing mau menonjolkan bagiannya. Ya itu terjadi baik di antara pemusik, seringkali begitu ya. Kita udah janjian nih, kalau latihan kan janjian, abis ini akordnya ini kan. Tahu-tahu ketika ibadah gitu, kayaknya lebih keren ini deh. Saudara ganti akordnya yang lain nggak ganti gitu. Kan jadi jemaat ini jadi nggak enak, nggak berpadu gitu. Karena kita sukanya solo gitu. Kalau lagi kerjasama kita nggak bisa. Ya, ketidaksederupan itu. Kadang-kadang ketidaksederupan ini juga muncul bukan hanya antara pemusik, tapi antara pemusik dengan yang lain. Ya, pemusik tidak sederap dengan pendetanya, dengan multimedianya, dengan segala macam. Ini yang terjadi nih, saudara. Coba deh. Yang multimedia, keren pakai ini ya, ganti animasi ya, pakai animasi nggak keluar akhirnya nungguin gitu jemaat. Ya, lalu pemain musiknya juga semaunya gitu ya, pendetanya sampai bingung nih kapan masuknya gitu segala macam. Terus yang pemusiknya, si penyanyinya juga improve gitu. Ya ini yang terjadi, saudara. Jadi masing-masing keren, berbakat, tapi ketika digabung gitu jadi nggak menghasilkan apa-apa karena ada ketidaksehatian. Ya, padahal kesehatian, keseragaman, kesederupan itu penting. Yang lebih masalah lagi mungkin yang kedua ya, masalah temperamen seniman ini loh, saudara. Saudara semua kan seniman, saya juga seniman ya. Dan seniman itu, saudara, termasuk pelayan musik di gereja, itu adalah orang-orang yang kreatif, penuh inspirasi, punya kepekaan tinggi, tapi justru karena itu, saudara, kita sering tergoda. Jadi ini ada godaan seniman yang paling besar nih ya, saudara. Justru karena karunia kita unik gitu, kita suka berpikir out of the box, di situ juga kelemahan kita. Jadi nyentrik gitu ya. Jadi perhatikan bahwa talenta artistik kita itu tidak otomatis menghasilkan kedewasaan rohani. Jangan saudara pikir kalau saudara udah pelayanan 10 tahun, saudara jadi lebih dewasa secara rohani, enggak. Kadang-kadang justru lebih ke kanak-kanakan, saudara. Jadi kemampuan saudara berkembang, spiritualitas saudara belum tentu berkembang. Oleh karena itulah pemusik itu selalu punya godaan untuk jatuh ke dalam kesombongan, saudara. Ya, keangkuhan, egoisme.
saya sering cerita ini deh. Ada pemusik yang satu hari eh, senior ya, pianis senior yang bilang sama saya, Pak, saya mau pindah gereja. Pindah gereja. Padahal dia tuh udah dipercaya kalau pelayanan apa-apa tuh apa ya, dia tuh orang yang seniornya lah, paling paling keren gitu kalau main musik. Satu hari dia mau pindah, saudara. Gara-gara apa tahu nggak? Gara-gara apa? Gara-gara nggak dijadwal waktu malam Natal. Coba, saudara. Karena bertahun-tahun kalau yang namanya malam Natal, kalau Paskah itu pasti dia. Paling bagus cuma dia doang, saudara. Satu hari panitia bilang, yuk kita regenerasi dong, kasih kesempatan buat yang muda-muda gitu loh. Dia nggak dipasang, ngambek, saudara. Kalau terus ketika dia lapor ke komisi musik kan bilang, ya udahlah, kamu kan udah sering, kan banyak anak-anak kita tuh yang butuh kesempatan gitu loh, regenerasi. Oh gitu ya, jadi gua nggak kepake lagi. Kalau gitu nggak apa-apa, masih ada kok jemaat lain yang mau pakai, yang aku dibutuhkan gitu. Saudara. Sering nggak kejadian gitu? Sering. Kalau saudara pengurus komisi musik pasti pernah ngalamin gitu deh. Ya orang komplain, saya nggak mau kebaktian sore, saya maunya kebaktian pagi, jam kedua gitu. Ini pemusik ini, saudara. Padahal saya masih ingat ketika dia masuk ke gereja pertama kali, dia belum main musik itu masih sederhana banget gitu. Dan ketika dia belajar musik gitu, mulai main piano gitu, dia rendah hati banget pada waktu itu. Dia disuruh main di pos, saudara, di pos yang kecil banget gitu, dia mau, saudara. Yang lain pernah nggak mau, dia mau. Tapi setelah dia makin berkembang, ya, talentanya makin berkembang, dia nggak mau lagi tuh, saudara. Jangankan di pos, kebaktian 3 aja nggak mau, sore-sore. Gitu. Terus nggak dipasang di sini ngambek, itu dia, saudara. Ya. Ini nih, ada buku bagus ya, saudara, The Heart of the Artist ya, Rory Nolan. Dia seorang seniman, makanya dia pintar kalau bikin buku ini pas banget. Dia bilang, God is more concerned with your character than your talent. Tuhan tuh lebih peduli pada karakter saudara daripada talenta saudara. The greatest enemy of any artist is pride. Ya, musuh terbesar dari seorang seniman di gereja itu adalah kebanggaan diri sendiri. Maka dia bilang, we must be worshipers first and artists second. Kita harus pertama-tama menjadi penyembah Tuhan, baru kemudian kita menjadi seniman di gereja. Ya kalau cuma sekedar seniman, hati kita hati seniman, saudara, bukan hati penyembah, pelayanan kita sia-sia deh. Paling cuma dapat tepukan tangan, kamu hebat, cuma itu doang. Tapi kita nggak bertumbuh secara iman. Nah, ada 4 godaan, saudara, dari hati seorang seniman ini ya. Yang pertama adalah eksentrik, saudara. Ini kelemahan kita. Jadi kita kan kreatif kan, orang kreatif tuh suka nyentrik gitu, saudara. Mikirnya tuh out of the box gitu. Kalau udah eksentrik berarti apa? Dia menganggap bahwa hukum yang berlaku, aturan yang berlaku bagi semua tuh nggak berlaku buat saya. Kenapa? Kan memang saya artis, saya seniman, kan saya nyentrik, memang semua orang tahu saya nyentrik gitu. Ada nggak yang begini di gereja, saudara? Ya yang lain mesti tepat waktu, tapi kok gue nggak usah lah, gue udah senior, gue udah tahu lagu 1 KJ, gue udah tahu, sebut aja nomor berapa. Coba KJ berapa, udah langsung main gitu. Yang lain butuh latihan, iya, tapi gue nggak perlu, gue udah tahu kok lagunya. Gue udah 10 tahun pelayanan di sini. Ya, itu eksentrik, saudara. Kemudian yang kedua temperamental ya. Para seniman tuh temperamental, nggak tahan gitu loh, peka, karena dia peka kan secara karakter gitu. Jadi suka temperamental. Gitu. Ngambek, segala macam, tersinggung. Ya, untung saudara di sini nggak begitu ya. Yang ketiga itu saudara adalah apa? Saudara nggak disiplin. Ini juga masalah ya. Orang-orang seniman tuh susah disiplin, saudara. Jadi saudara ngiringin paduan suara gitu, orang pada datang jam 8, saudara datang, pemusiknya datang 8:30. Ya disuruh latihan, nggak usah, ya partitur nggak dipelajarin, belum dibaca segala macam. Itu dia, saudara. Yang keempat ini adalah suka tampil, saudara. Ya ini memang begitu, seniman tuh gitu, suka tampil kan, karena dia kan mengekspresikan diri gitu. Ya ini nggak buruk, tapi bisa menjadi apa ya, saudara, akhirnya menjadi kesombongan rohani gitu. Siapa di antara saudara yang punya satu dari karakteristik ini, saudara, atau lebih dari satu?
Jangan-jangan semuanya kali, 1, 2, 3, 4. Dan itu wajar, namanya juga seniman ya Saudara ya. Jadi sesama seniman mesti ngerti lah ya, ini godaan-godaan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Tapi kan nggak boleh dibiarkan begitu saja, Saudara. Nggak boleh, karena kan kita melayani umat. Kita kalau menjadi seniman kayak gini di di pertunjukan sekuler boleh apa enggak? Ya boleh aja. Karena memang dunia artis kan gitu, Saudara. Dia nyentrik, temperamental, nggak disiplin, sukanya tampil, kan artis-artis di ibu kota kan gitu semua memang gitu. Tapi kita kan seniman gereja, Saudara, dan tugas kita kan melayani ibadah gitu, dan ibadah itu berpusat pada Tuhan, bukan pada kita. Oleh karena itulah yang begini-begini itu harus kita kendalikan ya di dalam gereja. Bagaimana caranya? Solusinya adalah dengan membangun yang namanya spiritualitas pelayanan, Saudara. Spiritualitas pelayan. Ada 3 spiritualitas pelayan yang perlu selalu kita perjuangkan, Saudara. Termasuk saya, termasuk Bu Hedi, termasuk semua pembicara hari ini. Ya, kita selalu berjuang supaya kita memiliki spiritualitas pelayan. 3 hal ini, Saudara. Yang pertama adalah komitmen mengosongkan diri. Ya, kosongkan diri kita. Setiap kali kita mau melayani di gereja, kosongkan diri kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan ya, Paulus mengatakan Kristus walaupun dengan dia setara dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri. Apa artinya mengosongkan diri sendiri? Artinya kita perlu belajar mengarahkan perhatian bukan kepada kita pada saat kita beribadah. Perhatikan umat, perhatikan Tuhan. Jangan perhatikan saya. Jangan pikirin ketika kita maju, kira-kira apa ya kata orang tentang anting-anting gua hari ini ya. Gitu. Tentang musik gue kayak apa kira-kira ya. Jadi, kosongkan dirimu gitu. Let's forget about ourselves. Ya setiap kali saudara udah mau maju di gereja, udah masuk ke ruang ibadah, that's not about me. Gitu. Ya, jangan pikirin apa kata orang tentang saya. Tapi bagaimana saya ikut beribadah bersama dengan umat. Jadi bayangkan saudara itu bagian dari umat gitu. Saya bagian dari umat yang sedang menyembah Tuhan. Jadi jangan mikirin tentang diriku. Ya mengosongkan diri. Kalau saudara mengosongkan diri dalam ibadah, saudara akan ikut beribadah. Banyak orang ketika mau pelayanan, ketika dia masuk ke gereja, dia nggak mikirin soal Tuhan, soal ibadah, tapi mikirin soal abis ini akordnya apaan ya? Jadi dia sibuk dengan pelayanannya sampai dia nggak ikut beribadah tuh saudara. Harusnya enggak. Ya latihan udah selesai begitu tampil, kita ngiringin tuh kita sendiri. Ketika main musik kita sendiri menyembah Tuhan. Kita bukannya sekedar main piano, kita menyembah Tuhan sambil main piano gitu. Menyembah Tuhan sambil main drum. Bukan mikirin habis ini apaan ya bagusnya ya, breaknya ya. Bukan itu saudara. Kosongkan dirimu. Yang mengosongkan diri berarti melepaskan ego, kebutuhan untuk dipuji, untuk menjadi pusat perhatian, ya. Semakin Kristus terlihat, semakin berhasillah pelayanan kita. Jangan terlalu peduli apa kata orang, saudara. Kalau saudara nggak ditepokin tangan nggak apa-apa kok. Kalau nggak ada yang muji, so what? Gitu. Kita kan sedang beribadah bersama dengan umat, gitu. Yang kedua, saudara, komitmen untuk terus belajar. Ya, artis ini kadang-kadang godaannya adalah nggak mau belajar, saudara. Ya, ada kerendahan hati untuk terus belajar. Itu tanda kedewasaan rohani ya, saudara, kalau orang mau terus belajar. Jadi belajarnya apa, saudara? Belajar dari mengembangkan talenta kita. Jangan saudara berpikir bahwa yang saudara punya itu sekarang udah hebat lah gitu. Itu bikin kita jadi sombong, saudara. Orang yang berkomitmen untuk terus belajar tidak akan pernah menjadi sombong karena dia tahu ada banyak hal yang dia belum bisa. Ada orang yang mengatakan, Pak, saya tuh kalau main musik saya bisanya cuma di C, F sama G. Jadi kalau di luar dari itu saya transpose. Boleh nggak? Pertanyaannya. Saya kan otodidak, Pak. Saya kan nggak pernah belajar siapa. Kan ini kan saya pelayanan kan memang apa ya? Ya seadanya inilah saya gitu. Saya jawabnya gini, saudara. Kamu udah berapa lama jadi pemain keyboard? Kalau baru setahun, CFG ditranspose boleh apa enggak? Wajar kan? Gak apa-apa, baru setahun, saudara.
Tapi kalau 20 tahun masih transpose, lah apa perkembangannya selama 20 tahun tuh ngapain aja gitu loh saudara. Kan kalau udah 20 tahun mestinya kan udah bisa segala macam kan akordnya gitu. Kalau dia mau belajar. Ya jadi carilah pelayanan yang sulit saudara. Ya pelayanan yang sulit carilah itu gitu. Jadi kalau saudara selama ini udah merasa, saya udah bisa nyanyiannya, coba lihat lagi. Ada berapa banyak nyanyian yang kita salah nyanyikan gara-gara kita udah nggak lihat lagi partiturnya kan. Super 8 atau super 16 kita nggak lihat lagi, udah bisa itu mah lagu yang kemarin. Tapi kalau kita lihat lagi ternyata banyak yang kita masih keliru-keliru. Ya kita perlu belajar. Ya, talenta itu anugerah tapi harus terus diasah. Saudara. Dan kemudian kita juga harus terus belajar kepada yang lain. Ya bukan hanya belajar musik, saudara. Tapi belajar hal yang lain juga, saudara. Ya belajar liturgi. Kan musik sama liturgi ada kaitannya, saudara. Jadi belajar tentang liturgi. Belajar tentang Alkitab. Belajar teknologi ya supaya kita bisa paham kenapa sih multimedia tuh susah banget pelayanannya gitu. Kalau kita paham apa yang mereka kerjakan, ya satu hari mereka ada gangguan kita bisa gantiin gitu. Ya, belajar memahami umat. Ada banyak yang bisa kita pelajari, saudara. Jadi kalau kita udah berhenti belajar, sebenarnya kita udah berhenti melayani. Iya, kita cuma mengulang-ulang aja. Yang terakhir, saudara, adalah komitmen untuk bekerja sama. Ya ini juga penting ya, spiritualitas kerjasama nih. Tadi udah dikasih tahu di khotbah ya, bahwa ibadah itu kan bukan karya satu orang. Kita kan tadi bilang kita mau berderap bersama ya. Jadi itu dibutuhkan kerjasama, saudara. Setiap pelayan ibadah dipanggil untuk saling melengkapi, saling menghargai, dan kemudian nggak ada pelayan yang lebih penting satu dengan yang lain. Ya kalau kita udah mulai merasa kalau gua nggak ada, habislah ibadah gereja ini, habislah pemusik kita. Oh, belum tentu, saudara. Ya kita nggak paling penting di gereja. Kita itu replaceable, saudara. Semua orang di gereja tuh bisa digantikan orang lain, saudara. Tuhan bisa memanggil siapa saja. Ya. Jadi jangan kita merasa kita lebih ya. Kita harus kerjasama dengan orang lain, saudara. Dan orang perlu menjalankan pelayanan itu dengan kompak dan rendah hati ya. Kalau kita melayani itu sehati gitu, beda banget deh, saudara. Dampaknya sangat berbeda. Ya. Ini dia ya, saudara. Untuk melawan tadi ya egoisme kita ini ada 3 komitmen nih, mengosongkan diri, terus belajar, dan terus bekerja sama. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah lagu, saudara, yang kita kenal, tapi kadang-kadang yang kita nyanyikan bait satunya, padahal lagu itu diciptakan bait 2-nya pertama kali. Ini dia. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Lagunya sebetulnya ini judulnya, tapi kemudian ditambahkan ayat yang pertama, jadi kita masuk rumahnya, berkumpul dan menyembah Dia. Tapi yang penting sebenarnya yang bait kedua nih, let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia tolong dibantuin klik ya Pak. Kalau udah sampai di bawah. Yuk kita akhiri dengan nyanyi, kita berdiri yuk saudara. Ketika kita menyanyikan lagu ini, mari kita berkomitmen, kita mau belajar melupakan diri kita sendiri gitu. Dan menyembah Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dan umat.
Oke, kita beri aplaus dulu untuk Pendeta Yuswanto Ikhwan yang telah membawakan pleno hari ini. Nah, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Waktu kita 20 menit. Saya buka termin yang pertama untuk 3 orang. Ya, nanti 3 orang pertama silahkan angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Tidak ada? Sudah jelas? Atau belas? Nah, 1, 2, 3. Ada yang mau tanya? Oke, baik, silakan. Ibu, 1, mau langsung dijawab atau kumpulin dulu, Pak? Langsung jawab ya? Oke, langsung dijawab. Terima kasih Pak, nama saya Mariana dari GKI Krian. Yang ingin saya tanyakan adalah, berarti untuk bermain musik di dalam gereja, itu berarti kita nggak bisa standar-standar, maksudnya ya seperti itu aja, kalem-kalem aja. Kita berarti boleh mengekspresikan sesuai dengan lagu yang ada gitu ya Pak maksudnya? Betul, betul, Bu. Oh, ya. Standar itu maksudnya apa misalnya? Maksudnya ya kalau lagunya seperti itu ya kita harus bermain musiknya seperti ini aja, nggak boleh kita improve, tapi improve-nya juga improve yang sesuai dengan lagu. Harus diimprove, Bu. Iya, betul. Jadi jangan takut untuk improvisasi, saudara. GKI nggak melarang orang improvisasi loh. Justru masalah kita karena lagunya terlalu nggak diimprovisasi jadi dung ding 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 gitu terus boring gitu. Ya makanya ya bisa. Bahkan kalau kita lihat refrain artinya apa refrain? Apa artinya refrain? Refrain pengulangan, Mbak. Pengulangan kan? Boleh nggak refrain diulang 2 kali? Oh, boleh ya. Udah namanya aja refrain kok ya, refrain nggak boleh diulang gimana gitu ya. Jadi, tapi seperti itu apakah tidak merusak ibadahnya sendiri? Tidak merusak ibadah, asal jangan dilakukan dengan mengejutkan. Karena orang GKI itu nggak suka dikejutkan dalam ibadah gitu. Jadi kalau mau begitu bilang dulu sama majelis, bilang sama besok nih lagunya diulang, yang ini bagian 2 kali gitu loh. Bilang dulu sama multimedia jangan begini-begini. Tiba-tiba kan mereka bingung nggak tahu apaan itu kode-kodenya gitu. Ya, jadi boleh diulang-ulang, tapi pre-plan sebelumnya kasih tahu ke sini, kasih tahu ke situ, jadi mereka tahu. Kalau nggak tuh di GKI kalau tiba-tiba gitu marah-marah gitu, multimedia apaan sih tadi tanda-tanda gitu kan. Gue cuma klik doang, kalau harus muter-muter klik ke belakang gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua. Oke, dari tengah nanti berarti ke sini ya. 1, 2, 3. Nanti termin kedua ya. Bukan, belakang. Iya. Saya Sugiarto dari GKI Manyar. Pak Yuswan, waktu Pak Yuswan yang lalu ke sini, Pak Yuswan pernah bilang bahwa Mazmur itu nggak perlu bait 1 refren, bait 2 refren. Tapi kalau memang jumlah baitnya besar, itu bisa 1, 2 refren, 3, 4 refren. Nah, cuma saya lupa bait yang jumlahnya besar itu berapa. Oh iya. Jadi tolong diingatkan lagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mazmur ini ya. Christian Ferry ini pernah bikin Mazmur panjang banget ya. Karena memang panjang itunya apa. Ya syairnya panjang mau diapain lagi gitu loh. Jadi ya udah jadi panjangnya mana sih yang panjang? Coba aja kita ngukur-ngukur sendiri lah ya. Nggak ada di musik itu nggak ada yang namanya eksak hitungan teori gitu nggak ada. Tapi kalau kita melihat Mazmur ini kalau dinyanyikan semua bisa 5 menit nih. Itu berarti panjang banget gitu. Dan kita mempertimbangkan mungkin di jemaat-jemaat tertentu tuh bisa tabrakan kalau waktu kepanjangan dia bisa nabrak sama yang sesudahnya. Jadi atas pertimbangan itu kemudian kita bilang ini kepanjangan gitu. Nah kalau udah gitu baru kita pikirin kalau kepanjangan gimana cara memendekkannya gitu. Salah satu caranya adalah 2 bait, 1 refrain, 2 bait, 1 refrain. Atau bisa juga bait yang kedua, ketiga, keempat tuh dibacakan. Jadi musiknya udah main 1-2 bait gitu ya. Kemudian musiknya di background, kemudian Mazmur yang berikutnya dibacakan gitu. Kalau dibacakan lebih cepat daripada dinyanyikan kan?
Jadi ada 2 bait dinyanyikan kemudian nyanyi referen lagi, lebih cepat lagi itu, Pak. Jadi ada banyak cara sebetulnya untuk meringkas menjadi lebih hemat waktu ya, Pak. Termasuk namanya improvisasi itu ya Pak ya. Heeh, Nah, itu improvisasi itu improvisasi tips betul. dari Pak Iswan ya. Cukup menjawab Pak Sugi? Tolong kalau bisa diberikan batasan, apakah misalnya 4 bait itu termasuk panjang atau pendek? Iya, agak susah, Pak. Karena ada mazmur yang memang baitnya panjang, ada mazmur yang baitnya pendek gitu. Jadi kalau memang mazmur itu isinya ada 8 kali nyanyian refrain gitu ya, tapi pendek-pendek, itu nggak butuh waktu lama gitu. Tapi ada mazmur yang cuma 3 bait, tapi panjang gitu. Nah, itu termasuk panjang. Jadi susah untuk menilainya. Kita lihat aja waktunya berapa gitu ya, yang kita sediakan untuk mazmur. Mungkin itu lebih gampang. Oke, cukup ya. Oke, silakan ke Kak Bobi dari GKI Sidoarjo. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Saya Bobi dari GKI Sidoarjo. Saya ingin menanyakan, untuk khususnya bagi para pengiring ibadah dan kalau di gereja kami nyebutnya kantorum ya, apakah di dalam menyanyikan pujian, tanda baca harus tetap diperhatikan? Kadang-kadang ada yang pakai fermata akhirnya pas latihan, fermatanya dihilangin deh. Atau enggak, ada yang tetap harus pakai fermata. Nah, ada aturan seperti itu enggak, Pak? Terima kasih. Ya, itu oke, terima kasih Bobi. Ini sering ditanyakan ya tentang tanda-tanda baca. Jadi prinsipnya sebisa mungkin mengikuti tanda baca, saudara-saudara. Sebisa mungkin, karena tanda baca dibuat ada tujuannya kan. Ya, sebisa mungkin kita ikuti itu kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Ya, jadi sekali lagi di dalam musik tuh nggak ada yang hukum pasti, nggak ada. Tapi kalau bisa ikutin. Itu sebabnya saya sarankan kalau saudara latihan tetap membaca notasi, saudara. Tetap baca, karena seringkali kita nggak memperhatikan hal-hal kecil gitu. Misalnya, ini aja misalnya. Haleluya, haleluya. Itu kan ada 0 kan sebetulnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perhatikan ada 0 di situ. Kita nyanyinya gimana? Haleluya, haleluya. Ya ampun. Puluhan tahun loh di GKI, saudara. Dari sejak saya jadi calon pendeta sampai sekarang udah mau pensiun, masih gitu cara nyanyinya. Itu udah jelas ada tanda 00 di situ. Ya kan keren banget kan. Haleluya. Keren banget tuh, saudara. Ya itu perhatikan tanda baca, termasuk fermata ya. Fermata ada tujuannya, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kalau memang itu dianggap agak sulit untuk bait ada 5 bait fermata semua, ya oke lah. Kita jadikan fermata yang paling terakhir still oke. Atau fermata yang pertama, kedua, ketiga nggak sepanjang yang terakhir gitu. Ya, kita bisa kompromi di situ, tapi tanda baca tetap harus diperhatikan. Oke, begitu ya Kak Bobi. Baik, terima kasih. Ini termin yang pertama. Untuk termin yang kedua sudah ada 1, kemudian 2 lagi ya, 2 lagi. 1, 2, 3. Oh atas, oke begini. Saya batasi pertanyaan dijawab, tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya tambah 1 termin lagi, berarti atas dan Kak Dion nanti terakhir ya. Berarti 1, 2, 3, kemudian atas dan Kak Dion. Dari sini dulu. Oke, karena pertanyaan dijawab nggak bisa nanya lagi, saya ada 2 pertanyaan, jadi saya langsung tanya ya. Oh, nggak boleh 2 dah. Nggak boleh. Oke, Satu saja. oke kalau gitu saya mau tanya terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Kita pemandu kan sudah tahu terkait dengan fermata, tanda titik, 0 dan istirahat, seperti itu. Sedangkan jemaat kadang-kadang kan tidak tahu. Dan rata-rata sekarang untuk tayangan LCD itu adalah lirik semua, tidak ada notasi. Dan juga belum tentu semua jemaat memahami notasi.
kita yang pemandu mungkin bisa menghayati sesuai dengan tanda baca dalam notasi, tapi bagaimana kita bisa mengajak jemaat juga bisa menyanyikan dengan penghayatan yang sama sesuai dengan notasi yang sudah diberikan, sehingga arah kita itu semuanya sama. Seperti tadi mungkin nggak semua jemaat bisa mengangkat notasi yang sama, Pak, arah lagu yang sama, karena mereka juga tidak memahami tata liturgi atau tata nyanyian tersebut. Terima kasih, Tasya. Iya, jadi kita perlu membuat, kalau begitu kasusnya kita perlu membuat belajar nyanyi sebelum kebaktian. Ya, jadi 5 menit sebelum kebaktian dimulai, kita bilang, saudara, hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu, haleluya, haleluya, itu selalu salah nyanyinya begini, tunjukin yang salah, yang benar seharusnya begini, kita nyanyikan, ajak jemaat untuk, ayo mari kita coba benarkan ya, saudara coba nyanyi haleluya gitu. Lalu mereka diajarin yang benar, diulang beberapa kali, udah, sejak kebaktian itu coba yang benar. Jadi dikasih, jangan bilang ini sebetulnya do di re, saudara nggak ngerti do jemaat do di re itu apaan gitu. Langsung aja contohin yang benar seperti apa gitu, bagian mana yang salah, benerin di sebelum kebaktian, lalu terapkan pada saat kita menyanyikannya. Ya, itu. Salah satu solusinya begitu. Yang kedua. Terima kasih. Nama saya Angger dari GKI Pondok Chandra. Kalau Bapak tadi memainkan piano sangat relate dengan tis kita, jadi bisa mengangkat aura yang ada. Karena memang Bapak memainkan secara solo ya. Nah, yang saya mau tanyakan ketika setnya dalam bentuk band, dan itu tantangannya mungkin agak lain. Nah, kalau orkestra justru lebih bagus karena bisa ada konduktor yang bisa memimpin. Nah, muatan yang paling penting, yang esensi di dalam band ini, karena sudah terset dalam suatu layout, itu bagaimana ya Bapak ya untuk mengatasi mana yang muatannya yang bisa menjadi tolak ukur supaya mereka itu bisa mengurangi, menambah, menguatkan tense-nya. Apakah letaknya ada di PAW atau di bagian sound system, atau semua bagian itu terintegrasi? Demikian. Ini soal tinggi apa? Iya, Dinamika ya? kalau tadi Bapak ngomong kita bisa mengangkat emosinya jemaat, kita bisa mengurangi, menguatkan. Nah, di band ini bagaimana caranya? Heidi nanti bisa membahas itu nggak di kelas? Soal dinamika band. Ya, jadi nanti teknik praktisnya mungkin Ibu Heidi akan menolong ya. Tapi bisa. Tapi begini, ini prinsip pentingnya adalah gini, saudara. Kalau kita main berkelompok, kan kita nggak tahu nanti jemaatnya seperti apa gitu. Saran saya adalah kalau kita main berkelompok band gitu, latihanlah dengan si worship leadernya beberapa orang gitu kan, suruh mereka nyanyi duluan gitu. Nanti kita coba ngiringin pada waktu kayak tadi, mereka suruh nyanyi gitu, coba ngetesnya kayak apa sih anaknya nyanyinya, terus kita iringin dari belakang, nanti kita dapat tuh di bagian itu kayaknya dinamiknya nambah dikit, terus dicatat tuh saudara. Kan ada crescendo, ada decrescendo, ada segala macam tempo melambat, tempo segala, catat itu di band. Nanti pada saatnya kita bisa merekam, kira-kira seperti ini loh nyanyinya. Yang jadi masalah kadang-kadang bandnya udah mulai duluan tanpa, pokoknya saya maunya begini gitu. Kan gitu, saudara. Jadi akhirnya si penyanyinya mesti ngikutin band karena bandnya udah begitu gitu. Temponya udah di-set, semuanya udah di-set ya jadi susah bergerak. Udah latihan 10 kali lagi. Kalau diubah ngamuk-ngamuk kan, gila kita udah latihan 10 kali ini temponya diubah gitu. Makanya sebelum itu semua, bisa nggak ada beberapa orang nyanyi gitu, yang enak nyanyinya gitu, lalu kita ikutin tuh temponya, dinamikanya dan sebagainya, itu akan lebih mudah nanti untuk mengaturnya. Saya yakin semua alat musik bisa dibuat hidup ya, termasuk yang solo atau kelompok, orkestra atau apa tuh bisa. Yang penting kita ketemu itunya, catatannya gitu ya. Oke, terima kasih. Waktu kita tinggal 5 menit, jadi agak cepat begitu ya. Mari, Pak Tri. Sebenarnya saya Tri Hajar dari GKI Dipo. Saya sepertinya sama Angger hampir sama Pak pertanyaannya. Tadi saya mikirkan gitu. Karena kalau kita main sendiri, kita bisa improvisasi sendiri mengikuti lagu dan jemaat.
Tetapi kalau kita main band atau tim musik itu kadang-kadang susah. Nah, memang akhir-akhir ini kami melakukan ini apa namanya? Ya ini masih belum banyak yang dilakukan di GKI, tapi kita pakai musik director. Jadi ada pemimpin musiknya, kita pakai apa namanya? Earphone masing-masing. In-ear. Nah, itu yang mengarahkan kita. Jadi teman-teman musik itu yang lain, ini ada satu pemimpin yang harus mengarahkan kita. Pelan, keras. Nih, jadi seperti itu. Jadi kita mendengarkan dari musik direktur itu yang akan mengarahkan kita pada waktu kita main. Itu aja mungkin masukan. Tapi ini memang perlu biaya mahal untuk membeli alat-alat itu. Pertanyaannya, Pak Tri? Nah, itu tadi sebenarnya pertanyaannya sama. Oh. Kalau sebelum ada itu tipsnya gimana? Tipsnya gimana kalau misalnya jemaat ini kan kita semua punya alat itu. Tapi bagaimana supaya bisa menyatukan tim ini menjadi yang bisa mengiringi jemaat yang baik? Ya, terima kasih Pak. Jadi in-ear itu memang menolong ya, tapi tidak selalu menolong juga karena kelemahannya adalah ketika kita pakai itu, semua pakai itu, akhirnya kita nggak peduli pada umat kan kita cuma dengerin ini, pelanin, tapi kita jadi terpisah dengan suara umat tuh, itu yang jadi masalah juga. Jadi tanpa itu pun sebetulnya bisa, kita kan pemusik biasanya sekelompok kan, dan kalau udah kompak biasanya tuh udah bisa, punya ini, apa namanya? Chemistry-nya sudah ada, Pak. Iya, chemistry-nya, bonding-nya itu bisa. Bonding-nya sudah ada. Itu bisa kompak. Kita kalau udah kompak tuh gampang di apa-apain. Coba dia tanya tuh, pemain band yang udah biasa main, bisa tiba-tiba makanya diubah gitu. Ini dia udah tahu gitu ya. Jadi tanpa alat itu pun sebetulnya bisa. Oke, begitu ya. Baik, kita langsung ke atas. Ya. Langsung pertanyaan ya. Iya Pak, terima kasih. Saya Elsya dari GKI Pasuruan. Saya menanyakan Pak, jika seandainya para PNC dan juga pemusik sudah berlatih dengan sangat baik, mengikuti tempo dan penghayatan tadi seperti yang dikatakan, tapi persoalannya ketika ibadah itu dimulai, jemaat tidak bisa menyanyikan sesuai dengan apa yang harusnya, gitu ya. Jadi apalagi kalau mostly jemaatnya itu jemaat usia lanjut ya, sehingga ketukan dan sebagainya itu tidak bisa sesuai dengan apa yang sudah dilatih. Dan pada akhirnya para pemusik dan juga para PNC-nya akhirnya kesulitan juga. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oma-oma nyeret-nyeret gitu ya. Sampai bertemu gitu. Kalau lansia semua mungkin iya, tapi kan kalau bagian umum kan nggak lansia semua, kan ada juga yang enggak. Gitu. Jadi, nah itu kadang-kadang kalau sampai jemaat nggak dapet tuh feel-nya, itu attack-nya biasanya terjadi karena attack-nya kurang jelas. Attack baik di piano, entah di drum atau apa begitu ya, atau si worship leader-nya kemudian attack-nya tuh nggak membuat orang tahu bahwa itu harus begitu gitu loh. Jadi kalau ada yang nyeret-nyeret begitu tuh bisa jadi mereka begitu, tapi kita juga pengaruh. Artinya kita kurang jelas mengkomunikasikan attack dan release-nya gitu. Nah itu juga perlu diperbaiki kalau begitu. Ya. Oke, terima kasih. Begitu cukup menjawab ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Kak Dion. Boleh dibantu mic-nya? Paling tidak yang di sini sudah bertobat haleluyanya, Pak. Ya. Ya, saya Dion dari GKI Mojokerto, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang dalam satu kebaktian harus kita akui bahwa Kidung Jemaah dan NKB itu tidak semuanya kita kuasain. Nah, kadang-kadang dari Komisi Musik dan Liturgi itu ingin mengenalkan beberapa lagu baru, Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira dalam satu liturgi, misalnya kita mau mengenalkan lagu baru itu, tipsnya bagaimana, Pak? Apakah diajarkan sebelum latihan atau mungkin diulang, Bang? Itu karena kadang-kadang bisa merusak suasana kebaktian kalau sama sekali nggak tahu lagunya. Betul. Terima kasih, Pak. Ya, ini pertanyaan yang penting banget ya untuk ditanyakan ya. Jadi yang pertama, lagu baru tuh satu liturgi satu aja. Dalam satu liturgi. Dan kalau bisa diulang selama sebulan. Saudara.
Karena umat tuh nggak, kalau cuma sekali itu nggak dapat gitu. Ulang lagi minggu depannya gitu ya. Bikin satu lagu baru untuk 1 bulan, itu paling gampang. Yang kedua, bagaimana mengajarnya? Pertama, sebelum kebaktian. Yang kedua, sekarang tuh kan banyak WA berseliweran kan, grup WA kan. Kita rekam itu, saudara-saudara, ini lagu untuk minggu depan. Terus direkam, disiarin, MP3-nya dibagiin semua ke umat gitu, supaya mereka belajar hidup. Kemudian yang ketiga, ketika dinyanyikan pertama kali, jangan nyanyikan pada waktu prosesi atau pengutusan. Ya, di tempat yang nggak bunyi nggak apa-apa gitu loh, saudara. Jangan korbankan pada waktu pengutusan, karena pengutusan penting banget kan, orang udah mau pulang nggak bisa nyanyi-nyanyi, atau orang baru mau kebaktian udah nggak tahu lagunya gitu. Jangan taruh di situ pertama kali. Nanti ketika minggu ketiga, minggu keempat baru ditaruh di situ gitu. Ya supaya tidak terlalu mengganggu. Ya, cukup menjawab ya. Baik, terima kasih saudara. Pleno pada hari ini kita bersyukur dipandu oleh Pak Yuswanto Iwan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Yuswanto. Terima kasih Pak Yuswan untuk materinya. Ya, saudara, kita akan mengakhiri pleno pada siang hari ini. Kita akan masuk di sesi yang dinanti-nanti, yaitu makan siang. Kita akan doa dulu. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur di dalam penyertaan-Mu. Engkau sendiri yang telah memimpin pleno pada pagi hingga siang ini. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan berkat melalui Pendeta Yuswanto Ikhwan dan boleh kami lakukan di jemaat kami masing-masing. Dan jika sebentar kami akan menikmati makanan yang sudah disediakan, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami untuk melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Di dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silahkan nanti Bapak foto dulu ya. Bapak Ibu tinggal di tempat dulu, nanti akan dipandu oleh Kak Revi dan Kak Han. Silahkan Kak Gio dan tim dokumentasi boleh dibantu untuk mengarahkan kami semua. Kita foto dulu, mumpung masih seger. Ya. Nanti kalau sudah kita selekta, kumus-kumus. Posisi di mana dan bagaimana. Para peserta, sebelum kita makan siang, mungkin kita bisa foto bersama dulu di depan gedung gereja. Terima kasih.